langsung meninggalkan orang kafir, langsung meninggalkan wilayahnya, bukan, tapi dengan peperangan terlebih dahulu. Ya, dan yang seperti ini, ya. Khuyyaral imam baina qasmiha wa waqfiha al-muslimin. Ini imam punya dua pilihan, tergantung ijtihadnya. Bisa dibagi, ya, bisa diwakafkan terhadap kaum muslimin. Ya, ini ada dua pilihan, tergantung imamnya. Imamnya punya ijtihadnya ke arah mana. Dan ini kalau diwakafkan terhadap kaum muslimin secara umuman, ya, secara umum. Ya, wakafnya adalah muslimin. Ya, bukan khusus muqatilin, tapi adalah muslimin. Wakaf, ya, karena namanya wakaf. Ya, terserah. Ini kembali kepada ijtihadnya imam. Ya. Ya. Mana yang lebih afdol? Ya, mana yang lebih afdol? Ya, pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam permasalahan ini. Dia wakafkan. Hanya saja wa yudribu 'alaiha wa yadribu 'alaiha, maksudnya imam, wa yadribu 'alaiha kharajan, tapi wajib bagi imam untuk menetapkan kharaj. Kharaj itu sebagai seperti ujrah, seperti mirip-mirip seperti uang sebagai ganti tanah tadi. Jadi tanah ini kalau diwakafkan sifatnya itu kan bukan punya siapa-siapa, tapi punya kaum muslimin. Nah, orang yang diamanahkan untuk mengelolanya, ya, yang mengelola tanah itu terserah mau dibuat apa sama dia. Mau dibuat pertanian, mau dibuat pasar, mau apa. Terserah dia mau buat, barangkali mau buat usaha atau macam-macam, terserah. Nah, yang ini itu dikeluarkan sebagai si pengelola yang diamanahkan ini mengeluarkan kharaj. Ya, mengeluarkan kharaj uang sebagai hak kelola tadi. Ya, sebagai timbal balik daripada dia diberikan hak mengelola. Ya. Diberikan hak mengelola. Ya. Ini. Dan yang kharajnya tadi nanti dikembalikan ke Baitullah Muslimin, nanti terserah kalau sudah sampai ke Baitullah Muslimin itu kembali kepada kemaslahatan, ya. Kembali kepada kemaslahatan mau diapakan uang tersebut. Ya. Ya. Sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari, ya, bahwasanya dan ini mustamirran, ya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melakukan seperti ini. Ya, dia tidak membagikannya kepada para muqatilin, tapi dia wakafkan tanah tersebut. Ya. Sehingga kalau tanah diwakafkan, ya namanya tanah tidak bisa dipindah-pindah. Ya, terus menerus nanti akan ada kemanfaatannya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi itu yang diwakafkan Umar dan lain sebagainya. Ya. Ini dikasih misal oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Misalnya kembali kepada uruf, ya. Kembali kepada uruf setempat itu seberapa penyewaan tanahnya. Misalnya setiap 1000 meter persegi 1000 rial per tahun. Nah, ini kembalinya kemana? Ke uruf sekitarnya. Tanah pasaran untuk disewa. Di situ
per tahunnya berapa. Ya. Nah, itu nanti kharajnya diserahkan kepada imam. Ya, diserahkan kepada imam. Nanti imam yang membagikannya kepada kaum muslimin. Ya. Kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Faqala rahimahullah wal marji'u fil kharaj wal jizya ila ijtihadi imam. Ya. Dan yang menentukan kharaj, ya, ini ijtihadnya imam. Jizyah belum kita bahas, tapi disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala ini sekalian. Walaupun nanti secara detail akan kita bahas jizyah pada tempatnya. Ya. Pembahasan kita tentang kharaj, ya, bukan tentang jizyah. Tapi sekalian nggak disebutkan namanya istitrad ini. Jadi penyebutan suatu faedah bukan pada tempatnya. Istitrad. Ya. Marji' fil kharaj wal jizya ila ijtihad imam. Ini semuanya kembali kepada ijtihadnya imam. Ya. Ya, nanti jizyah juga nanti akan ada pembahasan secara khusus. Ya. Ya. Di sini ya. Apa namanya? Selama hurufnya tidak berubah, ya, harga pasaran di situ tidak berubah, maka ya seperti itu, dibiarkan seperti itu. Nanti kalau harganya pasarnya naik atau turun, disesuaikan dengan harga pasarannya, harga pasaran di sekitar wilayah tersebut. Paham ini? Ini maksud dalam kharaj. Ya. Ya. Kemudian wa man ajaza an imarati ardihi, ya, ujbira ala ijaratiha. Kalau dia tidak mampu, ya, jadi orang yang diberikan mandat, ya, yang diberikan mandat untuk mengelola tanah wakaf tadi, yang hasil rampasan perang tadi, hasil ghanimah tadi, ya, misalnya 1 hektar atau 10 hektar, dia yang megang mandat untuk mengelolanya. Terserah dia mau buat apa, buat pertanian, apa pabrik atau apa, itu urusan dia. Yang penting dia keluarkan per tahun sekian miliar misalnya. Kemudian ternyata ta'attal, ya, tidak berjalan itu pengelolaan tersebut. Maka ujbira ala ijaratiha. Maka dia dipaksa sama imam, mau nggak mau kamu harus sewakan ini tempat kepada orang lain. Sewakan. Nah, hasil penyewaannya tersebut sebagiannya dikeluarkan kharajnya. Jadi uangnya diserahkan kepada Baitul Mal Muslimin. Ya. Kalau itu juga tidak sanggup, auraf iyadihi anha. Ya, hak pengelolaan dipindahkan kepada orang lain. Hak pengelolaan dipindahkan kepada orang lain. Ya, hak pengelolaan dipindahkan karena nggak mungkin yang namanya wakaf itu nggak bisa ta'atul. Itu bertentangan dengan muqtadal akad, bertentangan dengan muqtadal wakaf. Jadi bertentangan dengan konsep wakaf itu sendiri. Yang namanya wakaf itu harus mengalir terus kemaslahatannya buat kaum muslimin. Ya. Nah, kalau sekiranya dia tidak sanggup, dalam permasalahan ini tidak sanggup, untuk menyewakannya pun dia tidak sanggup, itu hak kepengelolaannya dipindahkan kepada orang lain. Ya. Wa yajri fi hal miras, dan hak kepengelolaan ini
Yajri fihal miras. Apa maksudnya yajri fihal miras? Kepengurusannya, hak kepengelolaannya itu mengalir seperti waris. Jadi kalau si pengelolanya ini meninggal dunia, ya, si pengelolanya yang mendapatkan hak mandat mengelola tanah tersebut meninggal dunia, maka berpindah kepada ahli warisnya. Paham? Ya, terus menerus seperti itu. Sampai dia tidak sanggup, ya, sampai dia tidak sanggup mengelolanya atau tidak sanggup untuk menyewakannya, maka imam berhak untuk memindahkan kepada orang yang dia lihat layak untuk mengelolanya. Sama. Ya. Baik. Qala rahimahullah wa ma ukhidha min malin musyrik. Ini yang nuskhanya Syekh Fauzan itu langsung wa ma ukhidha min malin musyrik min malin musyrik kajizyatin wa kharajin wa ushrin. Ya. Jadi yang nuskhanya Syekh Muslimin wa ma ukhidha min mali musyrikin bi ghairi kitab. Ada yang nuskha lain enggak? Hah? Ada yang nuskha lain enggak ada? Antum nuskha apa itu? Itu apa? Hah? Umar Fikih. Antum? Syekh Utsaimin. Enggak ada yang lain. Baik. Mungkin insyaallah yang lebih tepat yang Syekh Utsaimin itu. Iya. Bi ghairi kitab. Ada keterangan tambahan bi ghairi kitab. Ya. Ini cepat difotokopi ini. Ya. Ya. Kemarin Ustaz Ayub kasih lihat ya. Ya. Dari internet. Iya. Biar nanti ada pegangan gitu. Baik. Wa ma ukhidha min mali musyrikin bi ghairi qitalin ka jizyatin wa kharajin wa ushrin. Ya. Apa yang diambil ya dengan ya dari harta orang-orang musyrik ya. Jadi bi ghairi qital tanpa peperangan, artinya tanpa baku hantam terlebih dahulu. Ya. Tanpa baku hantam terlebih dahulu. Jadi baru dengar berita kaum muslimin mau ekspansi ke wilayah orang kafir, ya. Mereka sudah meninggalkan kampung halamannya, sudah entah kemana, itu baru rencana. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Wa ma ukhidha min mali musyrikin bi ghairi kitab. Baru dengar berita kaum muslimin mau ke sana, mereka sudah ditinggalkan. Ketika datang kaum muslimin kok sudah kosong semua wilayahnya. Ya. Ini kajizyatin, seperti jizyah. Ya. Wa kharajin. Ya. Wa ushrin. Ya. Ushur itu 1/10 yang diambil oleh pemerintah muslim dari orang kafir yang berdagang di negeri muslim. Ya. Yang berdagang di muslim itu dia mengeluarkan 1/10. Ya. Kalau dia harbi. Ya. Jadi orang kafir harbi, artinya apa orang kafir harbi? Itu yang tidak ada perjanjian aman. Tidak ada perjanjian aman atau gencatan senjata antara kita dengan negeri dia. Ya. Tapi orang yang seperti ini, walaupun statusnya darul harb, ya, negerinya itu layak untuk diperangi, tapi kalau dia minta status aman, ya, minta suaka ya, kepada
salah seorang daripada kaum muslimin, itu dikasih dia. Diberi ya. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kalau dia berdagang ke negeri kita, nah itu kita berhak ambil 1/10 sebagai ganti daripada jasa suakanya kaum muslimin tadi. Nah, ini. Tapi kalau dia zimmi, kafir zimmi, maka dikeluarkan setengah daripada 1/10. Nah, berapa setengah daripada 1/10? 1/20. Ya. Baik. Ini. Wa ma tarakuhu faza'an. Jadi kharat sudah, jizyah nanti akan kita bahas secara khusus. Ya, intinya jizyah itu hampir seperti pajak tahunan. Ya. Tapi ini bukan bentuk kezaliman, tapi ini bentuk keadilan. Nanti akan kita bahas secara detail. Bentuk keadilan sebagai bentuk perlindungan kaum muslimin kepada orang-orang kafir zimmi, ya, yang ada di negara kita, di negara muslim. Mereka ikut peraturan Islam, mereka ikut menghormati syiar-syiar Islam, ya, dan membayar tergantung nanti ijtihad imam juga setiap tahun. Nah, ini semuanya termasuk wa ma tarakuhu faza'an, dan apa yang mereka tinggalkan faza'an, ya tadi yang belum sekiranya kaum muslimin sampai ke wilayah mereka sudah tinggalkan. Ya, bahwa mereka sudah tinggalkan, baru mendengar rencana kaum muslimin ekspansi ke wilayah musuh. Ya. Yang seperti ini, ya, termasuk, ya, ini adalah fake, ya, ini fake. Wa khumsul khumsil ghanimah. Wa khumusil ghanimah. 1/5 daripada 1/5 ghanimah. Berarti berapa? 1/25. Ya. Ya kan? 1/5 diambil, ya. Kemudian 4/5 itu buat muqatilin. Nah, ya. 1/5 dari 1/5 itu kan lillahi walir rasul. Ya. Ya. Walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini disebutkan oleh Malik rahimahullah taala, ya, enggak enak enggak pakai matan aslinya. Ya. Ya. Tadi mana? Wa khumusil ghanimah fa fai'un yusrafu fi masalihil muslimin. Ya. Maka dia fai', ya. Ya. Fai' itu dibagikan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin, ya. Sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Macam-macam kemaslahatan kaum muslimin apa saja. Butuh buat masjid, butuh buat madrasah pendidikan Islamiyah dibuat, ya. Ini. Ya. Nah, ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan ma'afa Allah di surah Al-Hasyr itu, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya. Jadi fake, ya.
ma'afa Allahu ala rasulih, apa yang Allah SWT anugerahkan berupa harta orang-orang musyrikin ya, tanpa peperangan ya. Jadi belum apa-apa mereka sudah lari ya. Termasuk yang disebutkan oleh Syekh tadi, kharaj ya. Kemudian usyur, kemudian jizyah, kemudian khumusul ghanimah ya. Karena khususnya lillahi wal rasul itu kan 1/5 daripada 1/5 ya. Ya. Lillahi wal rasul 1/5 ya. 1/5 dari 1/5 ya. Karena yang 1/5 itu sendiri kan dibagi 5 ya. Berarti 1/5 dari 1/5. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa sabil. Nah, yang 4 daripada 1/5 tadi ini sudah jelas ininya. Tapi kalau 1/5 dari 1/5 itu untuk Allah dan untuk Rasul, apa bentuknya? Untuk Allah dan untuk Rasul. Ya. Yang benar itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Dan itu dia seperti pay. Seperti pay. Ya. Seperti pay dia. Mana yang imam melihat maslahatnya besar ke sana, dia kasihkan ke sana. Ya. Dia arahkan ke sana. Ya. Baik. Di sini falillahi walir rasul. Ya. Untuk Allah dan untuk Rasulnya ini kemaslahatan kaum muslimin. Walidil qurba untuk korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk ibnis sabil. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini selalu Allah Subhanahu wa taala hikmah yang terbesar di antaranya supaya tidak ada fajwa, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Ya. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah, di antaranya lil fuqara, tadi lil fuqara orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya. Yang mereka dikeluar, maksudnya muhajirin di sini para sahabat Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah secara khusus yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka membela Allah dan Rasulnya. Ulaika mushadiqun. Dipuji oleh Allah SWT, mereka orang-orang yang shadiqun, yang mukhlisun. Kemudian yang kedua, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat Ansor yang mereka telah menyiapkan negeri mereka, kampung halaman mereka, menyiapkan keimanan mereka dari semenjak sebelum hijrah. Ya. Mereka mencintai para sahabat-sahabat muhajirin. Mereka tidak mendapatkan rasa tidak suka, rasa tidak enak di dalam dada-dada mereka. Dan mereka juga tidak membutuhkan balas budi terhadap apa yang telah mereka dapatkan. Iruna ala musim. Dan mereka lebih mengutamakan para sahabat-sahabatnya walaupun mereka butuh. Ini sahabat Ansor. Pujian Allah kepada sahabat Ansor, muhajirin dan Ansor. Wa may yuqa shuha nafsi fa ulaika muflihun. Barang siapa yang yuqa shuha nafsi, mereka yang diselamatkan oleh Allah SWT dari sifat pelit, mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah SWT, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya barang siapa yang tidak lepas dari sifat pelit, mereka tidak ada muflih. Wa may yuqa shuha nafsi fa ulaika muflihun. Nah, yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim. Ya. Dikasih kepada orang-orang yang datang berikutnya, datang setelah muhajirin dan datang setelah Ansor. Dari sahabat-sahabat ataupun orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in dan sebagainya. Yaqulun, sifat mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Mereka berdoa kepada Allah SWT, wahai Rabb kami, ampunilah ya, kami dan sahabat-sahabat kami, ya, saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, ya, muhajirin, ansor, para sahabat yang lainnya, dan ulama-ulama setelahnya dari kalangan tabi'in. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah dijadikan di hati kami kedengkian atau yang semisalnya dari para penyakit hati kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguh yang kamu lembut lagi Maha Penyayang. Ya, di sini dikasih dapat jatah sesuai dengan istihad imam tadi. Maka dari sini
ulama beristihad, ya, sebagai ulama beristihad bahwasanya orang-orang Syiah tidak berhak mendapatkan pembagian ini karena mereka membenci Muhajirin dan Ansor. Mereka tidak mendoakan kemuliaan bagi mereka. Ya kan? Ini yang Allah sifati alladzina walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walaupun mereka korabatu mengaku. Walau benar apa enggak ngaku mereka kerabatnya Rasulullah SAW atau keluarganya, anak keturunannya Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka Syiah tidak mendapatkan jatah seperti ini. Karena yang namanya Syiah yubghiduna ashab Rasulullah SAW. Mereka membenci, melaknat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Muhajirin dan Ansor. Iya. Ini. Tapi tadi kembali kepada kebijakan imam, mana yang dia lihat maslahat. Ya. Kemudian ya. Ini lain lagi cetak ininya. Apa namanya? Nuskhanya beda lagi. Kalau Syekh Fauzan hafizahullah taala itu babnya sudah bab aqdiz zimma wa ahkamiha. Ya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin itu fasal fil aman wal hudna. Ya, selintas memang Syekh Ibnu Utsaimin nuskhanya Syekh Ibnu Utsaimin lebih lengkap daripada nuskhanya Syekh Fauzan, Allah alam. Makanya kita lihat yang nuskha yang khusus untuk matan saja. Ya. Baik. Faqala rahimahullah yasihul aman min muslimin aqilin mukhtarin ghair sakran. Ya. Ya. Walau qinnan ya. Au unta bila dararin fi 10 sinin fa aqalla munjizan wa mu'allaqan min imamin. Ya. Li jami'il musyrikin wa min amirin li ahli baldatin ju'ila bi izaim wa min kulli ahadin li qafilatin ya wa hisnin saghiraini ya urfan wa yahrumu bihi qatlun wa riqqun wa asrun. Sekarang masuk kepada pembahasan aqdul aman wal hudnah. Ya. Jadi ada dua pembahasan aqdul aman dengan pembahasan aqdul hudnah. Iya. Yang pertama yaitu yang berkaitan tentang aman, resihul aman, suaka, ya. Kurang lebih seperti suaka. Ya. Itu bisa dilakukan dari seorang muslim. Ini yang aman dulu, jangan dicampurkan dengan hudnah. Ya, dari seorang muslim. Ya. Dia memberikan suaka kepada orang kafir. Ya. Entah macam-macam urusannya. Dia pengen belajar ke negeri Islam misalnya. Atau dia punya bisnis ke negeri Islam, ya. Atau apa saja, ya. Atau yang lebih afdal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Ini kalau sekiranya salah seorang orang musyrikin minta suaka kepadamu, ya, maka dikasih. Sampai mereka bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini itu lebih afdal lagi. Jadi maksudnya dia ingin belajar agama. Nah, kasih itu segera. Kecuali kalau kita lihat gejala-gejala yang tidak beres,
mungkin dia sebagai agen dan lain sebagainya, terbukti misalnya, atau dia membawa makar, nah ini lain perkara. Tapi kalau tidak ada gejala-gejala ke arah sana, ini kita dianjurkan untuk memberikan perlindungan kepadanya, aman. Jadi seperti ada orang Muslim sebagai yang pemberi suaka, ya, pemberi suaka. Nah ini ya, boleh, ya, selama dia berakal, Muslim tersebut berakal, ya, tentu berakal. Ya balik juga tentu, ya, kaitannya, bukan orang gila. Ya. Mukhtar, dia bukan terpaksa, ghairu mukrah. Itu maksudnya mukhtar. Bukan diancam dulu, kamu kalau enggak kasih saya suaka, saya habisin keluargamu atau saya bunuh kamu. Nah ini tidak bisa. Tapi dia harus mukhtar. Ya, orang yang yang tidak terpaksa. Apa namanya bahasanya kalau tidak terpaksa? Apa? Sukarela. Iya, sukarela, tapi kurang enak rasanya. Ikhlas. Apa? Ridho. Iya. Sukarela, ridho, ikhlas. Bebas. Ya, gabung-gabungan antara ini semua. Ya. Itu mukhtar. Ya. Ya kurang lebih itu. Artinya dia punya kebebasan untuk ngasih suaka atau tidak gitu loh. Ya. Kalau orang yang mukroh itu kan mau nggak mau dia harus kasih suaka. Ya. Jadi orang yang mukhtar itu memang dia punya kemampuan untuk ngasih suaka atau tidak. Dia suka ngasih suaka dia kasih. Dia tidak suka, nggak ada paksaan baginya. Itu maksudnya mukhtar. Gairah sakran, bukan dalam keadaan mabuk. Ya, ini sebenarnya cukup dengan kalimat akil tadi, orang yang berakal. Karena orang ini tidak berakal, orang yang mabuk tidak berakal, lagi hilang akalnya. Walau kinnan, walaupun dia budak, subhanallah. Zimmatul muslimin wahidah kata Rasulullah SAW. Zimmatul muslimin wahidah. Jadi derajatnya kaum muslimin itu satu ketika memberikan aman seperti ini. Jadi bahkan budak sekalipun, budak muslim misalnya, seorang muslim budak bisa memberikan suaka. Itu menunjukkan bahwasanya al-Islam ya'lu wala yuwala alaih. Islam itu derajatnya mulia di sisi Allah SWT. Sehingga seorang budak pun bisa memberikan suaka kepada mungkin jenderalnya orang kafir. Ini sudah lama kita nggak jumpai keadaan seperti ini. Walau kinnan au unta, atau perempuan, ya, dia berhak untuk memberikan aman, memberikan suaka kepada orang yang dia sukai, dan selama tidak ada makar-makar tertentu kepada kaum muslimin. Ya. Walau kinnan au unta bila dararin. Ya. Bila darar, ya, maksudnya tentu tidak dengan madarat. Ya. Kalau dengan madarat jangan. Ya. Semuanya kembali kepada kemaslahatan dan menimbang efek-efek kemadaratan juga. Ya. Nah, fi ashr sinin, ya, dalam waktu 10 tahun, fa'aqal 10 tahun atau kurang. Ya, jadi tidak bebas lama-lamanya, enggak. 10 tahun atau kurang daripada 10 tahun.
Munjizan wa mu'allaqan. Munjizan itu segera. Artinya mulai sekarang kamu aman. Ya. Mulai sekarang kalian aman. Ya. Mulai sekarang kalian tidak diperangi. Itu namanya munjizan. Mu'allaqan itu dikasih batas waktu, artinya 5 bulan mendatang kamu aman. 5 bulan mendatang kalian aman. Itu namanya mu'allaqan. Ya. Atau habis Ramadan kamu aman. Atau menjelang Ramadan kamu aman. Itu namanya mu'allaqan. Ya, apa itu istilahnya? Apa? Pembatasan. Apa? Dengan catatan. Jaminan. Kondisional. Enggak. Jadi tidak sekarang, intinya kayak gitu. Jadi kalau munjizan itu mulai sekarang, detik ini juga setelah kita akad aman atau akad dohurna, kamu aman atau kamu tidak kita perangi, ini namanya munjizan. Mulai detik ini. Tapi kalau mu'allaqan itu insyaallah 1 bulan mendatang, jadi selama ini belum aman. Ya, nah itu namanya. Jadi atau kalau masuk bulan Ramadan kamu aman. Ya. Itu maksudnya mu'allaq. Ya. Ya. Tenggang waktu. Apa? Ya, kurang lebih. Karena kalau tenggang waktu itu masa mulai aman sampai selesainya, itu tenggang waktunya. Ya. Tapi ini masa berlaku amannya itu bukan sekarang, tapi beberapa waktu kemudian. Ya. Ya, ini namanya mu'allaq. Min imamin li jami'il musyrikin. Ya. Bisa dari imam. Kalau dikatakan imam itu al-amir al-am, pemimpin keseluruhan. Ya. Pemimpin negeri keseluruhan. Ya. Ini boleh dia memberikan li jami'il musyrikin, semua musyrikin di negeri ini aman. Ya. Ini perjanjian. Wa min amirin li ahli baldatin ju'ila bi izaihim. Ya. Dari amir. Ya. Kalau amir cenderung itu sebagai wakilnya daripada imam tadi. Ya. Bisa gubernurnya atau apanya lah. Ya. Orang yang dia percayai, mandub. Ya. Ini lebih sedikit daripada tadi. Kalau tadi itu sifatnya umum, tapi ini di suatu negeri. Ya. Ya. Di suatu negeri. Dia kasih aman, dia kasih hudnah di suatu negeri. Ya. Wa min kulli ahadin liqafilatin wa hisnin saghiraini urfan. Ya. Dan bahkan boleh ya, dari satu daripada keumuman kaum muslimin ya, memberikan perlindungan keamanan kepada satu kafilah. Ya. Kafilah itu cenderung bermakna kelompok dagang ya, yang melakukan perjalanan. Ya. Itu apa namanya? Ya, ada konvoi. Nah, konvoi kurang lebih. Konvoi dari mana ke mana, bisa dengan kapal laut, bisa dengan kendaraan darat. Ya, konvoi bawa barang dagangan. Ya. Satu suku misalnya, satu
10 mobil, 20 mobil, atau 10 kapal, 20 kapal, ini berhak dia, boleh. Wanis atau wahisnin saghiraini, atau satu wilayah, ya, benteng, ya. Jadi biasanya orang-orang zaman dahulu kalau buat desa, kampung itu ada batasnya. Nah, sebagian batas itu dibatasi dengan benteng. Yang kecil, ya, kapilah yang kecil atau benteng yang kecil, ini boleh dibenarkan. Ya. Dibenarkan. Ya. Kemudian wa yahrumu bihi qatlun. Ya. Wa ridqun wa asrun. Sehingga kalau sudah ada akad seperti ini, ya, ya, kalau sudah ada akad seperti ini yahrumu bihi, ya. Setelah kita kasih suaka, ini haram untuk dibunuh. Nah, ini pengkhianatan namanya. Dan Islam jauh dari sifat seperti ini. Warik pun tidak boleh juga diperbudak. Kita jadikan dia budak. Wa asrun tidak boleh juga kita jadikan tawanan. Ya, tidak bisa kita jadikan tawanan. Ya. Ini selama memang orang ini kalau betul-betul tidak ada madarat. Ya. Kalau berdagang, ya memang berdagang dia, bukan misi spionase yang dia lakukan, atau cari-cari kelemahan kaum muslimin, atau buat makar dan domba di kalangan kaum muslimin, bukan. Tapi betul-betul pengen belajar, ya belajar betul. Ya, pengen dagang, betul-betul pengen dagang, bukan ada maksud-maksud terselubung daripada itu. Kalau ada seperti itu, maka ini keluar dari hukum asal. Kami memberikan keamanan atas kalian karena dengan akad seperti ini. Akad kebaikan bersama, kemaslahatan bersama. Bukan dalam keadaan kalian hendak memadaratkan kaum muslimin. Iya. Ini permasalahan aman, suaka. Iya. Kemudian wal hudna aqdul imam atau naibihi ala tarkil qital muddatan ma'lumatan walau talat biqadril hajah. Ya. Ya. Adapun hudna, ya, berikutnya hudna, akad dari imam atau wakilnya atau orang kepercayaannya. Ya. Untuk tidak berperang, ya, dalam batasan waktu tertentu, walaupun masanya cukup panjang, lebih daripada 10 tahun. Kalau tadi kan cuma takmin 10 tahun atau kurang. Kalau sekarang batasannya tidak ada batasan, tergantung kebutuhan, tergantung keadaan, tergantung kondisi. Ini hudna dari imam atau orang kepercayaannya. Ini beda dengan yang pertama. Jadi ini antara imam dengan orang kafir. Ya. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah itu. Ya. Jadi kalau hudna tidak boleh dilakukan kecuali dari imam atau orang kepercayaan imam atau pengganti imam. Ya. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa imam itu orang yang memiliki kekuasaan secara mutlak, secara menyeluruh atas kaum muslimin. Ya. Ala tarkil qital muddatan maklumah. Jadi buat kesepakatan, ya, untuk tidak berperang dalam batas waktu tertentu, walaupun masanya lebih daripada 10 tahun, walau masanya panjang. Ya. Ini dibenarkan. Ya. Ini dibenarkan. Ya.
biqadril hajah. Walau talat walakin biqadril hajah. Ya. Ya. Tergantung hajatnya. Memang kondisi-kondisi tertentu ya jangan lagi. Ini kan semuanya kembali kepada kemaslahatan, pertimbangan kemaslahatan dan kemaslahatan. Ya. Ya. Ini ada khilaf sebenarnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh lebih daripada 10 tahun. Ya. Dan Syekhul Islam punya pendapat lain lagi. Syekhul Islam katakan, yajuzu aqdul hudna mutlaqan biduni tahdid idza kana fi dzalika maslahah. Ya. Boleh hudna secara mutlak tanpa batasan waktu kalau di situ ada maslahatnya. Ya, kalau di situ ada maslahatnya. Ya. Jadi kalau sekiranya maslahatnya menyetop hudna, ya silakan. Ya. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kalau pendapat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah taala, ya harus tetap ada batasan waktunya, walaupun boleh lebih daripada 10 tahun. Ya. Tapi kalau Syekhul Islam tidak membatasi waktu-waktu tertentu. Jadi di sini ada 3 pendapat di kalangan ulama rahimahullah taala. Ya. Ya. Ya, pendapat yang kuat ya kalau tidak pendapat mu'allif atau pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Karena pendapat yang membatasi 10 tahun dalilnya pun tidak kuat ya. Berdalil dengan di Sahih Bukhari yang mana Rasulullah SAW membatasi hudna 10 tahun dengan orang-orang Quraisy. Karena ini waqi'atul ain. Ya, waqi'atul ain artinya waqi'atul ain pas kebetulan 10 tahun. Kalau suatu saat 20 tahun misalnya, ya itu kan lemah pendalilannya. Mafhum laqab. Ya. Mafhum laqab tidak ada mafhumnya. Artinya bukan mafhum sifat di situ. Ya. Jadi mafhum laqab 10 tahun. Ya. Sama seperti dalil sebagian ulama yang berdalil bahwasanya safar itu cuma 4 hari. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan Rasulullah SAW dari Madinah sampai ke Mekah. Rasulullah sampai di Mekah itu tanggal 4. Tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8 ke Mina. Ya, di situ berarti 4 hari. 4, 5, 6, 7, 8 4 hari dia ke mana? Ke Minanya. Berarti kalau gitu safar maksimal 4 hari. Ini enggak ada, lemah sekali. Ya, lemah sekali. Walaupun ini pendapat jumhur rahimahullah taala ajmain, sehingga pendapat yang benar tidak ada batasan tertentu. Selama itu dikatakan safar, maka dia tetap safar. Iya. Itu namanya sama seperti ini Rasulullah SAW tidak mengatakan tidak boleh hudunah di atas 10 tahun. Enggak ada. Cuman kebetulan memang Rasulullah SAW pada saat itu melihat hajatnya, melihat keperluannya itu untuk hudunah 10 tahun. Kalau saat Rasulullah SAW lihat hajatnya lebih daripada 10 tahun, Rasulullah saya akan lakukan. Iya. Paham ini? Iya. Wahia. Ya. Ya. Wahia lazimatun yajuzu aqduha lil maslahah. Haitsu jaza ta'khirul jihad linahwi dha'fin bil muslimin. Ya. Yang namanya hudnah dari imam tadi. Ya. Ini lazimah. Ya. Artinya tidak boleh dibatalkan tanpa sebab tertentu. Lazimah. Yajuzu aqduha lil maslahah. Dibolehkan melakukan hudna seperti ini, akad hudna ini tergantung maslahatnya. Haitsu jaza, buktinya apa?
buktinya boleh mengakhirkan jihad dalam keadaan kaum muslimin itu lemah. Atau bahkan dilarang untuk berjihad, diharamkan untuk berjihad dalam keadaan kaum muslimin itu tidak kuat. Sebagaimana telah kita bahas pada awal-awal pembahasan fase yang mana kita dilarang untuk berjihad. Alam tara ilal ladzina qila kuffu aydiyakum wa aqimus salata. Nah ini Allah jelas melarang kepada kaum muslimin untuk berperang. Kalian cukup melakukan ibadah yang lain. Adapun kondisi ini kalian dilarang untuk berperang. Kuffu aydiyakum, tahan diri untuk tidak berperang. Ya. Ini keadaan yang normal, artinya aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Di sini disebutkan faedah oleh Syekh Nusaimin rahimahullah taala. Adapun hudnah, ya, antara kaum muslimin dengan antara orang kufar disebutkan 3 keadaan di dalam Al-Quran. Ya, keadaan yang pertama, naqdul ahad minhum. Mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Maka kalau mereka melanggar perjanjian, ya sudah, perjanjiannya hancur. Ya, perjanjiannya tidak berlaku lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufur innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ya. La tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Ya, At-Taubah ayat 12-13. Tatkala mereka menggugurkan, ya, perjanjian yang telah diikat dengan kaum muslimin, ya, dan mereka mencela agama kalian, perangi mereka. Ya. Ini keadaan yang pertama. Ya. Keadaan yang kedua, ya, keadaan hudnah yang kedua antara kaum muslimin dan kufar, dan ini disebutkan juga dalam Al-Quran di surat Taubah. Kalau tadi surat Taubah ayat 12, kalau sekarang surat Taubah ayat ke-7. Ya. Ayyastaqimu lana. Ya. Mereka sportif. Artinya betul-betul memegang perjanjian, betul-betul memegang akad tersebut, menjaga, tidak merusaknya. Maka di sini kita diwajibkan juga untuk tetap sportif, menjaga akad tersebut, tidak berkhianat, tidak berkhianat. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Selama mereka istiqomah dengan perjanjian tersebut, maka istiqomahlah juga untuk mereka. Mereka harus istiqomah untuk kalian, kalian harus istiqomah untuk mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, dan ini Allah cintai. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini dianjurkan untuk masalah akad, bahkan dengan orang kafir sekalipun, selama mereka memegang janjinya, pegang janji. Nah, ini kemuliaan Islam. Tidak mentang-mentang orang kafir sembarangan, enggak. Orang kafir, walaupun mereka ini asalnya mereka ini kafir harbi, tapi dalam status tertentu buat akad sehingga mereka menjadi orang-orang yang kita tidak dibenarkan kita untuk memerangi mereka tanpa sebab. Ya. Wajib bagi kita untuk menjaga perjanjian tersebut, untuk tidak mulai merusak perjanjian tersebut. Ya. Nah, keadaan yang ketiga di surah Al-Anfal ayat 58, ya. Anna khafa minhum naqdul ahd. Ya. Ada kekhawatiran, bukan sembarangan kekhawatiran, tapi dengan gelagat-gelagat dan gejala-gejala. Ya. Yang seperti ini, kekhawatiran dari kita, kekhawatiran dari kita bahwasanya mereka orang-orang kufar, ada gelagat-gelagat, gejala-gejala, provokasi dan lain sebagainya untuk menggugurkan perjanjian tersebut. Nah ini boleh kita menolak perjanjian tersebut, membatalkan perjanjian tersebut, batal perjanjian.
Walaupun kita tidak dibenarkan untuk memerangi terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 58, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanzid ilaihim ala sawa." Kalau kalian khawatir dari orang-orang kafir tadi, mereka berkhianat setelah perjanjian, fanzid ilaihim, maka batalkan perjanjian ala sawa. Ya, sama-sama saja. Mereka tidak punya ahad, tidak punya hudnah, dan kita pun tidak hudnah. Ini sportif. Ya. Selama mereka istiqomah, kita istiqomah. Mereka batalkan, kita batalkan. Dan mereka menunjukkan gejala-gejala kekhawatiran kita yang kuat dengan bukti-bukti. Ya. Mereka tidak menjaga ini, maka batalkan itu. Ya. Jadi, mungkin kita cukupkan sini dulu. Ya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.